Dengan kelicikannya nih guys, Stella memeluk Fahri dengan alasan ada serangga. Kebetulan banget Dira lewat. Halo teman-teman Webedia, balik lagi bersama saya Fani, dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku berjudul Istriku Anak Kecil 1 dan Istriku Anak Kecil yang kedua. Buku ini ditulis oleh seorang perempuan bernama Hamia Mukminah yang lahir di Jakarta tanggal 28 Februari 1991. Ia sudah menyukai dunia menulis sejak duduk di bangku SMP loh. Ia juga sempat mengenyam pendidikan di salah satu universitas yang berada di daerah Banten, yaitu Universitas Ageng Tirtayasa. Saat ini, beliau menjadi salah seorang pengajar di sekolah swasta dan aktif menulis di berbagai platform online. Mengangkat kisah cinta remaja yang dipaksa untuk menikah di usia yang sangat muda. Tema yang diangkat dalam buku ini cukup unik karena relatable dengan masyarakat di Indonesia. Walaupun ceritanya hampir sama dengan masyarakat luas, namun buku ini dijamin mengajak pembaca untuk tersenyum baper oleh genre komedi romantis yang diusungnya. Oke guys, sebelum kita melanjut ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe. Pada bab 1, penulis menceritakan pengenalan tokoh awal bernama Dira yang mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Adit. Nah, Dira yang duduk di bangku SMA terpaut 7 tahun jauhnya dari usia sang kakak. Meski begitu, dua saudara itu mempunyai sifat dasar yang sangat berbeda. Di bab 2 ini, penulis dengan jelas menceritakan keceriaan keluarga Dira di pagi hari. Penulis juga menceritakan bagaimana perawatan Dira, si tokoh utama yang mempunyai para sebab putri raja. Nah, di bab 3 ini, penulis menceritakan latar belakang kehidupan sekolah Dira yang ternyata mempunyai seorang sahabat bernama Sisi. Di sini juga diceritakan bahwa Dira mempunyai seorang pacar yang super duper ganteng, kece, dan seorang kapten tim basket. Ayo, siapa yang iri sama Dira? Pada awal bab 4, penulis menceritakan keklopan persahabatan antara Dira dan Sisi. Yalah, sahabat mana sih yang gak sefrekuensi, ya kan? Tapi lagi ngomongin apa sih mereka? Ternyata si Dira ini lagi marahan sama pacarnya, yaitu si Alif. Karena katanya gak nganterin Dira pergi ke salon. Konflik anak remaja banget ya. Nah, yang ditunggu-tunggu nih akhirnya datang. Pemeran utama prianya akhirnya muncul. Dira yang seharusnya pulang sekolah dijemput kakaknya malah pulang sama sahabat kakaknya, yaitu Fahri. Tapi kayaknya pertemuan antara Fahri dan Dira ini udah diatur sama keluarganya Dira loh. Malam minggu Dira akhirnya tiba. Alif dan Dira pergi ke salon untuk perawatan, tetapi cuma Dira yang perawatan. Alifnya nunggu sampai bosan. Akhirnya, karena kelamaan nungguin Dira perawatan, Dira menyuruh Alif untuk daftar akun Mobile Legends loh. Keesokan harinya, kakak Dira yaitu Adit mengajak Dira untuk pergi ke sebuah mall di daerah Jakarta dengan diiming-imingi makanan enak. Siapa yang gak mau ya? Akhirnya Dira pun pergi termakan oleh bujuk rayu kakaknya. Di bab 8 diceritakan bahwa Adit dan Dira yang sedang jalan di mall bertemu dengan Fahri dan akhirnya Fahri pun menraktir mereka makan. Keesokan harinya, Dira dijemput oleh Fahri sepulang sekolah dengan alasan disuruh oleh kakaknya. Bisa banget ya si Fahri. Pada bab 10 menampilkan tokoh Dira yang telah menyelesaikan ujian akhirnya. Lalu Fahri pun datang untuk memberi hadiah atas kelulusannya. Penantian kelulusan Dira akhirnya tiba. Alif selaku pacarnya Dira bergegas menelpon Dira untuk memberikan selamat. Namun, terkuak bahwa Alif dan Dira memiliki tujuan kampus yang berbeda. Bab 12 menampilkan kedatangan Fahri untuk memberikan goodie bag atau hadiah atas kelulusan Dira.
Hasil penantian atas kelulusan kampus pilihan Dira pun tiba. Papa Dira pun menangis bahagia atas usaha putrinya selama ini. Dira yang baru masuk ke dunia kampus dikejutkan oleh kabar bahwa dirinya dijodohkan dengan sahabat kakaknya yaitu Fahri. Rupanya Fahri juga berharap atas perjodohannya itu. Namun Dira langsung menolak. Tapi tak lama kemudian papahnya jatuh sakit dan mengiming-imingkannya untuk segera menikah dengan Mas Fahri. Dan Dira pun tidak punya pilihan lain. Nah, akhirnya Fahri dan Dira pun menikah, tetapi Dira belum menerima keadaan Fahri seutuhnya. Beberapa hari pasca menikah, Dira pun mulai merasakan getaran-getaran cintanya pada Fahri. Oh iya guys, kalian inget gak sih kemana pacar Dira yang ganteng itu? Ternyata nih guys, beberapa hari sebelum menikah, Dira sudah memutuskan dengan alasan perjodohan atas permintaan papahnya yang sakit. Setelah lama menikah, akhirnya Dira menerima Fahri seutuhnya sebagai suaminya dan mereka menjalani kehidupan suami istri yang bahagia. Nah, di jilid 2 ini menceritakan bahwa Fahri dan Dira yang sudah menikah dan mengalami masa pra-orang tua atau Dira yang sedang mengandung. Di sini juga diceritakan bahwa ternyata kakaknya Dira yaitu Adit yang mengalami masa pendekatan dengan sahabat Dira yaitu Sisi. Adit dan Sisi yang ternyata memiliki perasaan yang sama tidak mampu mengungkapkan perasaannya masing-masing. Hingga pada suatu hari Sisi ultah alias ulang tahun dan Adit pun membawakan hadiah spesial untuknya. Sisi pun tersenyum bahagia, tetapi saat Adit ingin mengungkapkan perasaannya, tiba-tiba saja orang tua Sisi datang. Beberapa hari kemudian, Sisi dihadapkan kenyataan bahwa ia melihat Adit jalan berduaan dengan seorang wanita bernama Clara. Ia melihat Adit jalan di area parkir dan makan di sebuah restoran. Susi yang galau melihat Adit bermesraan pun akhirnya jatuh sakit karena kegalauannya tersebut. Dira yang mengetahui hal tersebut pun bergegas untuk menanyakan kondisi Sisi di rumah sakit. Awalnya Sisi hanya diam, ditanya oleh Dira, mengapa nih Sisi jatuh sakit? Apa nih alasan Sisi sakit? Tapi akhirnya Sisi cerita juga bahwa Sisi sakit karena cemburu melihat Adit bermesraan dengan wanita lain. Kemudian Dira pun bergegas untuk menanyakan abangnya perihal tersebut. Kakaknya Dira, yaitu Adit, tak terima atas kesalahpahaman itu. Ia pun bergegas menuju ke rumah sakit untuk menjenguk dan menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Ternyata Clara adalah rekan kerja Adit. Dan Adit juga mengakui bahwa Clara sempat menggodanya. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Sisi mengerti dan paham. Adit yang saat itu juga mengetahui perasaan Sisi bahwa Sisi menyukainya, ia langsung mengajak Sisi berpacaran. Dan kemudian Sisi pun menerimanya. Nah, kita balik lagi ke cerita rumah tangga Fahri dan Dira. Dara yang sedang mengandung dikejutkan oleh kedatangan Stella, perempuan tetangganya yang ternyata suka menggoda Fahri. Mengetahui hal tersebut, Fahri pun berjanji kepada Dira bahwa ia tidak akan selingkuh. Ternyata nih guys, Fahri pernah menolong Stella di berbagai macam kesulitannya. Hingga pada suatu hari, Stella meminta Fahri untuk memasang gas di rumahnya. Dengan kelicikannya nih guys, Stella memeluk Fahri dengan alasan ada serangga. Kebetulan banget Dira lewat dan Dira melihat semuanya. Dira melihat suaminya berpelukan dengan Stella. Dira yang shock pun lalu jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Kemudian setelah sadar, Dira marah pada Fahri dan tidak ingin menemuinya. Sisi, sahabat Dira, yang mengetahui kejadian itu pun langsung bergegas menemui Dira untuk menanyakan kronologis pastinya. Dan akhirnya Sisi pun mencari jalan keluar atas permasalahannya Dira tersebut. Itu juga yang membuat Dira tahu bahwa ternyata suaminya dijebak oleh si Stella ini loh guys. Mengetahui hal tersebut, Dira bergegas pulang ke rumah untuk mencari suaminya. Tetapi suaminya tidak ada di rumah maupun di apartemennya. Lalu setelah itu Dira pun merasa ingin pulang kampung ke rumah orang tuanya. Tetapi saat itu juga Fahri memujuknya untuk kembali ke rumah bersamanya. Dan mereka pun berbaikan.
Saat dilanda romansa setelah berbaikan, Fahri mengajak istrinya itu untuk melakukan hubungan suami istri di tengah hamil muda. Gimana tuh guys? Walaupun mereka tahu akibatnya, tetapi mereka tetap melakukannya. Akibatnya beberapa hari kemudian Dira pun mengalami pendarahan hebat yang mengharuskannya untuk menggugurkan kandungannya. Mengetahui hal tersebut, Dira pun down dan merasa shock atas kematian anaknya yang bahkan belum sempat dilahirkannya itu. Lalu lambat laun, hari-hari Dira down, suaminya setia menemaninya hingga akhirnya mereka memutuskan untuk memulai semuanya dari awal lagi. So guys, jadi tuh buku ini mengajarkan kita bahwa tidak selamanya perjodohan itu berdampak buruk bagi pasangan suami istri. Buku ini juga mengajarkan bahwa kekurangan pasangan kita bisa menjadikan kita tulus mencintai pasangan kita sendiri. Dan dalam sebuah rumah tangga, ujian kerikil ataupun badai bisa dilewati asal pasangan suami istri tetap menjaga cinta dan kepercayaan di dalam rumah tangga itu sendiri. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Dan untuk kalian yang berminat dengan buku ini, langsung saja kunjungi website kuepedia.com. Dan untuk kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar kami bisa mereview lebih banyak buku-buku berkualitas lagi. Sampai jumpa!